Pengobatan ini tidak semua yang Ida Dayak kini masih menjadi sorotan gara-gara keahliannya dalam pengobatan alternatif. Namun belakangan ini, kesaktian Ida Dayak mulai diragukan. Bahkan asal-usul Ida Dayak pun kini mulai dipertanyakan. Melansir Tribun Jakarta, sosok Ida Dayak yang tengah menggemparkan Indonesia kini diragukan asal-usulnya. Beredar kabar bahwa wanita anak satu itu bukan darah murni asli Kalimantan. Ida Dayak yang kini terkenal berkat keahliannya di bidang pengobatan alternatif itu disebut-sebut datang ke Kalimantan mengikuti program transmigrasi. Di media sosial beredar kabar yang menyebut Ida Dayak lahir pada 3 Juli 1972 di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan di KTP perempuan dengan nama asli Ida Andriani tersebut tercatat sebagai warga Pasar, Kalimantan Timur. Tak cuma itu, beredar juga kabar yang menyebut Ida Dayak merupakan seorang transmigran. Melansir Warta Kota, Ida Dayak diduga seorang warga transmigrasi yang datang ke Kalimantan pada tahun 1995 silam. Ida Dayak kemudian tinggal di desa Pasir Balengkong, Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Rumah Ida Dayak sekitar 5 km dari jalan utama Pasir Balengkong dan berkisar 10 km dari ibu kota Kabupaten Pasir. Memang, rumah Ida Dayak di desa Pasir Balengkong tak jauh dari perkebunan sawit milik warga sekitar. Rumah Ida Dayak adalah rumah transmigrasi pada umumnya, terbuat dari kayu berkelir cat hijau. Pengobatan alternatif yang dilakukan Ida Dayak kini mulai dipertanyakan oleh sebagian orang. Hal itu setelah ada pasien Ida Dayak yang mengaku tangannya masih bengkok setelah diobati Ida Dayak. Selain keilmuannya dalam memberikan pengobatan alternatif, ada juga yang meragukan kedayaan Ida Dayak. Hal itu juga diamini oleh Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak Jakarta Lawadi. Untuk mengklarifikasi keraguan itu, ia pun berharap bisa bertemu dengan Ida Dayak sekaligus bersilaturahmi. Ia mengatakan sudah berusaha menghubungi pihak Ida Dayak, namun tak kunjung mendapat respon. Padahal menurut dia, tujuannya bertemu dengan Ida Dayak yakni untuk mengklarifikasi keraguan publik dan silaturahmi. Apalagi pihaknya juga berterima kasih kepada Ida Dayak telah mengenalkan kearifan lokal adat Dayak. Dalam kesempatan ini, kalau memang Ibu Ida ada di Jakarta, ada baiknya kita bersilaturahmi, dia bersilaturahmi dengan kita juga, sebagai bagian dari masyarakat Dayak, kata Lawadi. Dengan adanya pertemuan itu, kata dia, untuk menghindari adanya opini yang masih meragukan kedayaan sang wanita sakti. Jangan sampai menimbulkan opini dia ini masih diragukan, bahwa asal menyebut atau mengaku orang Dayak saja, ujarnya. Ia pun menilai hal wajar jika Ida Dayak mencari nafkah atau berprofesi sebagai ahli pengobatan alternatif. Karena namanya mencari nafkah itu hal yang wajar, siapa saja melakukan. Cuma orang Dayak itu jarang yang obral-obral seperti itu, jelas dia. Untuk itu, ia sangat berharap bisa bertemu langsung dengan Ida Dayak. Makanya kami harapkan, kalau memang kesempatan ini didengar oleh Ibu Ida dan timnya, saya sudah punya 5 nomor telepon tidak ada yang dibalas. Padahal maksud kita untuk klarifikasi sama beliau, ucapnya. Di sisi lain, ia pun mengaku senang dengan viralnya Ida Dayak ini. Sudah mengenalkan kearifan lokal orang Dayak untuk berobat dan lain-lain. Tapi, kalau Ibu Ida sendiri menutup diri, ya kita mau bilang apa? Memang sih dia sibuk. Tapi apa dalam 30 hari itu dia sibuk semuanya? Kalau memang dia bagian dari masyarakat adat Dayak, ujarnya lagi. Ia pun berulang kali mengatakan agar bisa dipertemukan dengan Ida Dayak. Mohon izin kepada yang punya akses, orang Dayak ini sebetulnya juga rindu bersilaturahmi di Jakarta, jelasnya. Ia juga menegaskan bahwa keahlian yang dimiliki Ida Dayak untuk memberikan pengobatan alternatif bukan hal yang aneh bagi masyarakat Kalimantan. Keahlian seperti itu memang sudah biasa di masyarakat Dayak, ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Adat Dayak Tamunan Kiting mengklarifikasi banyaknya pihak yang mengaku orang Dayak lalu menjual jimat dan sebagainya. Memang, berbagai cara orang mencari keuntungan. Secara orang Dayak itu hidupnya bukan seperti itu. Jadi kita bisa bekerja dengan baik, bekerja keras, bangun pagi, berladang, bekerja dan seterusnya, bukan untuk menipu, tegasnya. Ia tak menampik banyak orang yang mengaku asli Dayak dan menggunakan atribut Dayak untuk kepentingan pribadi. Itu yang kita tidak mau. Dengan menggunakan atribut Dayak, mengaku orang Dayak, terus menjual obat dan seterusnya itu tidak ada. Orang Dayak yang betul itu tidak ada, ucapnya.
Bahkan pihaknya mengatakan bisa mengetes apakah seseorang itu asli Dayak atau bukan, yakni dengan cara menanyakan aslinya dari mana dan dari subsuku apa. Kemudian, anggota Dewan Adat Dayak lainnya, Yopinus Jailin, juga menegaskan bahwa sepengetahuannya, orang Dayak asli itu tidak pernah menjual ilmu di jalan-jalan. Kalau ada yang menjual ilmu di jalan atau etnis Dayak di pasar-pasar itu bohong katanya.